Salah satu dukanya juga punya kontrakan juga. Jadi kalau misalnya kembali lagi bersama kita di obrolan tanpa skrip. Skrip, betul. Kali ini kita mau ngejelasin sharing Sharing, betul. tentang sesuai di video kita sebelumnya ya. Mhm, Kita kan udah mau ngasih tahu tuh kemarin kita mau ngejelasin gimana sih suka duka punya kontrakan gitu kan. Karena betul. salah satu penghasilan sampingan kita juga ada dari kontrakan ya. Mhm mhm, Tambahan betul. gitu. Nah, nanti kali ini PIC atau penanggung jawab kontrakan biasanya di istri saya. Jadi saya sebagai penanya nih habis ini. Nah, untuk yang lebih sharing-sharingnya nanti di istri saya nanti juga akan saya lengkapi perihal perhitungan-perhitungannya. Apa saja yang perlu kita hitung atau apa saja yang perlu kita siapkan dananya supaya nantinya kita bisa punya penghasilan kontrakan. Nah, suka dukanya seperti apa? Kira-kira gimana Ibu Rosi? Yang suka dulu apa duka dulu nih? Suka dulu kali ya. Jangan, duka Apa dulu, duka berita dulu? buruk dulu, berita buruk dulu, baru ibaratnya nanti kalau misalkan buruknya udah, baru kita ngomong enak-enaknya. Sebelumnya kalau misalnya kalian pengen punya kontrakan, kelihatannya kan emang enak ya dapat uang tiap bulan atau tiap tahun kayak gitu sebenarnya, tapi banyak banget hal-hal kecil yang perlu diperhatikan gitu. Kayak misalnya ya, dukanya apa ya? Ya semisal nih kalau dari pengalaman sendiri, dari mulai pembangunan. Betul, Pembangunan tuh kadang pasti namanya bangun, renov, atau apapun pasti misalnya kita udah budget sekian, pasti ada lebih-lebihannya hal-hal yang tak terduga gitu loh. Oh betul, ternyata masih butuh ini, kayak gitu. Jadi, kalau bisa tetap kalau misalnya kita budgetin sekian, nanya ke tukangnya misalnya tukang ngomong budget 30 juta, kita tetap harus ngelebihin dari 30 juta gitu. Takutnya aja nanti ada lebih-lebihan kita nggak shock, kayak betul. gitu. Seringnya sih lebih ya, Seringnya seringnya lebih, lebih. karena kan, biasanya tukang tuh ngasih harga, bisa aja yang dia kasih harga, harga lama, harga dulu gitu, sedangkan sekarang bahan-bahan bangunan itu udah bisa naik, terus kebutuhan bisa tiba-tiba membengkak, kayak gitu. Betul betul Terus betul. apalagi sekarang kan merek-merek bahan bangunan juga banyak banget ya, macem-macem gitu, semakin beraneka ragam gitu. Oke, kalau kamu dulu waktu bangun, itu Mhm. borongan atau harian, atau bahan-bahannya bisa kamu pilih sendiri apa gimana? Kebetulan kalau tukangnya aku milih kemarin borongan, karena biar lebih cepet gitu. Mhm, Cuma kalau untuk bahan bangunan, aku biasanya aku sendiri yang ke toko. tokonya gitu. Jadi biar aku bisa milih gitu, enaknya pakai bahan yang mana ya, nanti aku bisa nanya ke tokonya, bedanya merek ini sama merek ini apa gitu, kenapa harganya beda, kayak gitu. Jadi biar lebih jelas. Kenapa tukangnya aku milih borongan, karena biar lebih, cepet aja gitu kerjanya. Karena Estimasi kan biayanya juga itu kelihatan gitu dari kelihatan. awal, heeh. Jadi kan kalau misalnya borongan, saya pengen bentuknya kayak gini, borongan berapa, estimasi waktunya berapa lama gitu selesainya, kayak Barokan tukang gitu. aja kan, bukan Tukang borongan aja, gitu. tukang. Ya, Itu nanti betul. heeh, jadi kan aku udah bisa memperkirakan, oh untuk tukang aja aku habis segini nih gitu, nanti tinggal bahannya aku cari sendiri gitu, beli yang dibutuhin tukang itu apa, kayak Kebetulan gitu. orang toko bangunannya sudah kenal kita juga ya, jadi Udah kenal jadi bisa bisa lewat dapat HP, diskon gitu. mhm. Gitu sih enaknya. Dan kalau misalnya kalian mau borongan, baiknya itu sebenarnya nggak langsung kalian bener-bener lepas ya, tetap harus kalian kontrol gitu. Karena kan namanya borongan itu kan, pasti tukang itu pengennya cepet selesai. Maksudnya semakin cepet dia bakal semakin untung dong, kerjanya lebih sebentar kan. Nah itu Betul. kalau bisa tetap kalian kontrol kerjanya nih rapih atau enggak, kayak gitu, halus atau enggak, atau ada yang masih kurang tuh kalian bisa langsung ngomong saat pembangunan gitu. Oke, itu tadi ada beberapa penjelasan ya perihal bagaimana kita Mhm, mengelola kalau misalkan tukangnya borongan. mhm, Nah, kira-kira selama kamu menyewakan. bangun bangun Oh bangun bangun. kontrakan itu ada nggak tukang itu yang akhirnya waktu jadi kamu tuh nggak sesuai gitu, yang borongan tadi? Ada dong, Kalau nggak salah yang di first yang toko ya, pertama first heeh, yang bangunan toko ya? pertama itu ternyata banyak yang miss karena aku juga dulu nggak begitu merhatiin gimana dia cara bangunnya gitu, nggak begitu Iya, ngontrol saat dia bikin gitu. Aku cuma mhm, percaya kata-kata tukang aja, "Iya bener kok ini udah bagus," pas ternyata udah selesai semua, salah semua. iya salah semua. Bahkan sampai waktu itu atap itu masalah atap aku sampai bongkar ulang ya kemarin itu, Mhm, karena dia
kemiringannya kurang gitu loh, kemiringannya kurang Mhm, akhirnya apa, akhirnya dia airnya nggak jatuh ke bawah, maksudnya dia kayak nandon di atas gitu loh, betul. bikin bocor di dalam. Akhirnya plafonnya cepet rusak Heeh, waktu itu. plafonnya cepet rusak karena kan dia nandon air. Karena dulu waktu itu kita di luar pulau ya, lagi di luar Di luar kota. pulau, di Jadi luar kota, semuanya percaya sama sama tukang, baik itu tukang. bahan maupun tukangnya sendiri, Bener-bener kita konstruksi. lepas, mhm. Harusnya itu kalau nggak salah kita pengennya buangnya ke belakang ya, air itu, Iya, jadi kan harus dimiringkan, harusnya di bawah tuh di belakang lebih rendah ya, miring. lebih miring, Tapi ini kayaknya lebih rendah yang depan, akhirnya iya, yang depan tuh nampung kayak gitu. Akhirnya betul. bocor ya, sempet bocor kan. Bocor, tiap hujan bocor, akhirnya pas dicek sama tukang yang baru, waduh itu akhirnya aku bongkar lagi dari awal, itu kan juga akhirnya, eee, mengambil keuangan lagi gitu loh, dana dana lagi buat Betul. ngebetulin itu, gitu. Nah, betul. Jadi itu adalah tips bahwasanya kalau misalkan teman-teman pakai borongan, baik itu tukang maupun bahannya sekalian, tetap Mhm, teman-teman juga harus kontrol karena ada beberapa tukang itu yang oknum lah ya, oknum mhm, tukang yang menurut kita kurang tanggung jawab lah ya, mhm, gitu. Nah, itu tadi tips-tipsnya ya guys. Jadi kalau misalkan ada tukang yang ibaratnya kita udah dealing borongan, tetap mhm, teman-teman juga harus kontrol. Kalau bisa sih kontrol, tiap hari ya, kalau mhm. bisa. Kalau nggak bisa ya minimal minimal banget itu seminggu sekali Iya, gitu. semisal kalian nggak bisa datang langsung tuh kalian bisa minta progresnya by Foto, foto atau video video, gitu. Ini udah betul. sampai mana aja gitu. Pernah juga kita dapat tukang itu yang waktu di Serang itu ya. Itu Heeh. enak banget tukangnya guys. Iya, Dia dia informatif, apa iya ya, maksudnya informatif komunikatif banget ke kita itu. dan kerjanya cepet, Cepet, terus kerjanya juga bagus dan dia tuh mhm, selalu update progres tiap tiap hari. hari di-videoin, "Saya ini udah Mhm, ngerjain ini," kayak gitu. Jadi kita mhm, tahu meskipun kita jauh pun kita jadi tenang gitu loh ya, buat mhm. ninggalinnya gitu. Nah, itu mungkin nanti dari dukanya ya. Dukanya adalah kita Mhm, harus benar-benar, mmm, mantau kira-kira pembangunannya seperti apa, jangan sampai mhm, dapat tukang yang zonk, baik betul itu banget. dari bahannya, pemilihan bahan maupun dari jasanya. Nah, kira-kira ada lagi nggak suka duka? Misal kayak Selama kontrakan itu disewa. selama disewa, ketika disewa apakah harus renov lagi? Apakah cepet nggak masa Nah, okupansinya si kontrakan ini bisa penuh lagi? kalau misalnya selama disewa ya, namanya habis dipakai orang pasti ada minusnya lah kontrakan itu ya, apalagi Ya, kalau dia nyewanya tuh lama gitu, misalnya berapa tahun tuh pasti ada perubahan, entah dari tembok, entah dari kebersihan, pasti semuanya beda gitu. mhm, Nah, maka dari itu kenapa aku tuh bikin kayak surat perjanjian dari awal, oke. Ada kayak suratnya ya berarti ya? ya ada kayak apa, perjanjian hitam di atas putih gitu. Jadi di situ aku ngejelasin kalau misalnya bangunan ini ada perubahan konstruksi, kayak misalnya dia entah menambah sekat atau Jebol. jebol bangunan itu nanti, kalau misalnya dia udah selesai menyewa di aku, itu harus dikembalikan seperti semula bangunannya. Itu aku menulis di perjanjian seperti itu. Jadi itu untuk meminimalisir ya, nanti kalau misalnya suatu saat dia keluar, nggak menyewa lagi, aku tidak terlalu, keluar banyak pengeluaran lagi gitu, Mhm. ya kan. Maksudnya buat, mengembalikan Ke tokonya bentuk lagi ke bentuk semula. semula, kayak Berarti gitu. artinya tetap ada biaya maintenance ya, Tetep dong, after heeh. setelah ada orang yang menyewa. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke force major ya, misalkan nih Ya, ada force major atau bencana alam, contoh kayak kemarin kontrakannya itu pernah dijatuhin pohon. ada pohon Nah, ada tumbang, pohon tumbang. Nah, mhm. kira-kira itu kerugiannya ke siapa? Ke si pemilik kontrakan atau ke yang punya kontrak atau yang penyewa Kalau itu sejauh ini aku masih jadi tanggung jawab pemilik ya. Nah, itu adalah salah satu, servis eee ya? iya, salah satu dukanya juga punya kontrakan juga. Jadi kalau misalnya ada bencana alam, pokoknya yang itu tidak dilakukan oleh si penyewa dan itu berakibat ke kontrakanku, ya otomatis aku yang bertanggung jawab gitu. Jadi pemilik yang bertanggung jawab. Jadi makanya itu kenapa aku setiap, dapat pemasukan dari kontrakan pasti aku sisihkan gitu, karena kita kan nggak tahu ke depannya ini akan ada apa, ataukah seperti misalnya daerah rawan banjir banjir, ataukah daerah yang tadi dikena pohon tumbang, kayak gitu kan kita nggak bisa kontrol itu gitu loh, dan Betul. orang yang menyewa pun sebenarnya tidak bersalah kan gitu. Mhm. Itu salah Oke. satu dukanya juga, jadi Oke, harus selain dipertimbangkan. selain dari force major, misalkan ada beberapa kontrakan yang belum penuh
itu juga bisa menjadi itu Nah, ya, itu juga dukanya ya. PR juga, Mhm, Jadi semisal abis, apa namanya, kontrakan itu setelah ganti orang gitu ya, kita tuh harus cepet cari apa, setelah selesai pengganti. disewa heeh, setelah selesai disewa oleh orang sebelumnya, kalau bisa kita tuh secepatnya mencari pengganti gitu, agar kita juga tidak, rugi ya, Iya, cash maksudnya flow-nya cash flow-nya bagus. tetap berjalan gitu, tetap ada Mhm. pemasukan dari Betul. kontrakan. Ibaratnya kita udah set dalam 1 bulan kita akan dapat penghasilan sekian. Cuman kalau Mhm. misalkan ada salah satu tempat kontrakan yang nggak keisi, ya otomatis cash flow-nya akan berkurang gitu kan. Iya, dan namanya rumah atau bangunan kalau ditinggalin lama kan dia pasti akan rusak gitu, sedangkan Mhm, kita pun pemasukannya nggak ada gitu kan istilahnya gitu. mhm, betul. Jadi ya Ya itu itu. sih beberapa contoh duka dukanya ya. Mhm. Untuk yang sukanya nanti kita lanjut di part 2 ya, guys, Ya ya. kita sharing di part 2. Oke, Jadi dadah. terima kasih buat yang sudah See nonton, see you next you. video.